Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Linda Sari. Saya dari UPBJ UT Jambi. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum tentang percobaan jenis-jenis gelombang. Sebelum kita melakukan praktikum ini, kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah selingki, karet gelang, benang kasur, dan yang terakhir kabel listrik dengan panjang 5 meter. Yang pertama adalah kita akan melakukan percobaan gelombang transversal dengan cara mengusik selingki dengan cepat ke kanan dan ke kiri. Gelombang transversal adalah jenis gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Dapat kita lihat di sini, apabila kita mengusik ujung selingki secara cepat, maka akan menghasilkan gelombang transversal yang mempunyai ciri khas yang berbentuk bukit dan lembah. Bentuk bukit ini merupakan bagian yang paling tinggi atau puncak dari gelombang. Sedangkan bentuk lembah merupakan bagian yang paling rendah atau dasar dari gelombang tersebut. Nah, kali ini kita akan mengikatkan karet gelang tepat di tengah-tengah selingki tersebut dan kita akan melihat apa yang akan terjadi. Dapat kita lihat bahwa jika kita mengikat karet gelang di tengah-tengah selingki yang dilalui gelombang transversal, maka karet gelang akan ikut bergerak naik dan turun mengikuti arah gerakan gelombang tersebut. Nah, kali ini kita akan mencoba mengganti selingki dengan kabel listrik. Kita akan melihat apakah gelombang yang dihasilkan pada saat kita mengusik ke kanan dan ke kiri sama dengan gelombang yang dihasilkan oleh selingki tadi. Dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan oleh kabel listrik yang diusik ke kanan dan ke kiri sama dengan gelombang yang dihasilkan oleh selingki. Begitu juga dengan karet gelang yang diikatkan di tengah-tengah kabel listrik juga mengikuti arah gerakan naik turun kabel tersebut. Nah, kali ini kita akan mengganti kabel listrik dengan benang kasur dan akan kita lihat apakah jika diusik ke kanan dan ke kiri, gelombang yang dihasilkan akan sama dengan gelombang yang dihasilkan oleh selingki dan kabel listrik tadi. Nah, dapat kita lihat benang kasur ini juga menghasilkan gelombang yang sama apabila kita usik ke kanan dan ke kiri. Ini gelombangnya sama seperti gelombang yang terjadi pada selingki dan kabel listrik tadi, yaitu mempunyai ciri khas bentuk bukit dan lembah. Namun jika kita mengikatkan karet gelang di tengah-tengah benang kasur pada saat gelombang berjalan, dapat kita lihat bahwa karet gelang tersebut tidak mengikuti arah gerakan naik turun benang kasur. Hal ini disebabkan karena beban yang kita berikan, yaitu karet gelang, terlalu berat daripada benang kasur yang memiliki tekstur yang ringan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan cara mengusik selingki dengan gerakan maju mundur seperti yang saya lakukan ini. Gelombang yang dihasilkan dari gerakan ini adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang yang dimana arah getarannya sejajar dengan arah rambatan gelombang itu sendiri. Ciri khas dari gelombang longitudinal ini adalah memiliki rapatan dan regangan apabila kita gerakan secara maju dan mundur.
Nah, dari percobaan tadi dapat kita lihat perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perbedaan antara keduanya yaitu terlihat dari arah getarnya. Gelombang transversal arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, sedangkan gelombang longitudinal arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Selain itu juga terdapat perbedaan pada bentuk gelombang. Gelombang transversal akan membentuk bukit dan lembah, sedangkan gelombang longitudinal akan membentuk rapatan dan regangan. Berikut ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan praktikum kali ini.